Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan kali ini, siang menjelang sore ini, saya Muhammad Saladin Al-Ayubi dari Program Studi Ilmu Komunikasi diberikan tugas dari dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, nantinya saya akan menyampaikan materi yaitu tentang komunikasi organisasi. Apa itu pengertian komunikasi organisasi, dan juga apa itu jenis-jenisnya, dan juga apa itu konsep-konsep di dalam komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Sebagai makhluk sosial, komunikasi salah satu hal penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar sebuah hubungan baik antara keluarga maupun anggota organisasi. Baik, pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan tentang pengertian apa itu komunikasi dan apa itu organisasi. Jadi, komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses mengirim, memilah serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat tersampaikan dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Dan selanjutnya, apa itu organisasi? Organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar dan dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Ada beberapa pendapat bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih untuk melakukan kerjasama atau mencapai tujuan tertentu bersama dalam sebuah ikatan yang formal. Adapun juga adanya komunikasi organisasi sendiri digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bersama, di mana seringkali komunikasi jenis ini digunakan dan diterapkan dalam ruang lingkup kerja. Setelah mengetahui pengertian dari komunikasi serta organisasi, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu apakah komunikasi organisasi itu? Apakah memiliki definisi yang sama apabila pengertian komunikasi dan organisasi digabungkan? Selanjutnya, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan, hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti ataupun lingkungan yang berubah-ubah. Ada juga yang berpendapat bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan ataupun pertukaran informasi dalam suatu organisasi, sehingga dapat membentuk arus informasi, adanya komunikasi organisasi dan memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Interaksi antara organisasi ataupun organisasi dengan pemimpin ataupun pemimpin organisasi bukan merupakan komunikasi organisasi, melainkan interaksi antara organisasi tersebut dengan sasaran komunikasi yang bukan bagian dari organisasi tersebut. Definisi komunikasi organisasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama anggota serta pimpinan organisasi tersebut. Penyampaian organisasi ini ataupun proses penyampaian, penerimaan maupun tukar informasi dan pesan dapat dilakukan secara formal maupun informal selama tujuannya ditetapkan terwujud. Adapun jenis-jenis komunikasi organisasi ada dua, yaitu jenis umum, yaitu
komunikasi organisasi internal serta eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini hanya dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pimpinan organisasi yang baik, serius ataupun intens. Jika terbentuk komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi ataupun kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan, sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi organisasi eksternal ini dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerja sama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak di luar organisasi tersebut. Selanjutnya, adapun konsep komunikasi organisasi. Konsep komunikasi organisasi ini merupakan proses untuk menciptakan serta saling menukar informasi maupun pesan dalam suatu jaringan yang bergantung antara satu sama lain. Ada yang menjelaskan pula bahwa komunikasi organisasi memiliki tujuan untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Ia menggabungkan konsep organisasi menjadi 7 konsep yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu proses. Konsep proses merupakan sistem yang digunakan untuk menciptakan dan saling menukar pesan antara anggota. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka serta dinamis. Dan selanjutnya, pesan, yaitu yang kedua, yaitu pesan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, komunikasi organisasi adalah proses bertukar dan menerima pesan. Oleh karena itu, pesan adalah yang penting dalam organisasi. Individu yang hadir dalam organisasi tersebut haruslah memperhatikan bagaimana cara mengirim pesan sehingga pesan atau informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh individu dan tidak menyebabkan kesalahpahaman antara individu. Yang terakhir ataupun yang ketiga, jaringan. Konsep jaringan merupakan gambaran besar dari organisasi. Organisasi merupakan jaringan di dalam individu yang membentuk jaringan-jaringan tersebut baik di dalam maupun di luar organisasi. Oleh karena itu, setiap jaringan atau individu yang menduduki jabatan tertentu akan menjalankan tugas serta melaksanakan fungsi jabatan masing-masing dalam organisasi. Dan adapun jenis-jenis komunikasi yaitu formal dan informal. Di dalam organisasi ini adalah pertukaran informasi yang berbeda dalam hal struktur, tujuan, dan cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal ini pertukaran informasi yang resmi, terstruktur, yang disengaja. Komunikasi formal ini biasanya dilakukan secara tertulis seperti surat bisnis, laporan, dan pesanan. Dan komunikasi formal ini juga memiliki rantai komando yang panjang dan bertujuan untuk memenuhi tujuan suatu organisasi. Adapun contoh komunikasi formal, yang pertama diantaranya pemberian perintah atau instruksi dari pimpinan ke bawahan ataupun karyawan. Adapun rapat kantor, presentasi bisnis, wawancara kerja, seminar ataupun ceramah. Dan selanjutnya, komunikasi informal, pertukaran informasi yang kasual, spontan dan tidak resmi. Komunikasi informal biasanya dilakukan secara verbal, seperti percakapan telepon ataupun tatap muka. Komunikasi informal ini juga memiliki rantai komando yang pendek dan bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan pribadi. Adapun contoh komunikasi informal adalah suatu percakapan lewat telepon ataupun menggosip, perbincangan antara pribadi dan interaksi di media sosial. Dan yang terakhir, mengapa komunikasi sangatlah penting? Komunikasi yang efektif sangatlah penting untuk keberhasilan organisasi. Tidak untuk membangun hubungan baik antara anggota, meningkatkan kolaborasi, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan komunikasi yang baik organisasi.
dapat beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tujuan yang lebih efisien. Demikian dari penyampaian dari saya, Muhammad Saladin Al-Ayubi dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.